Tuhan, selamat malam. Kita akan mulai doa kita malam hari ini. Kita akan satukan hati kita untuk memulainya dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk seharian ini Tuhan telah memberkati, Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa. Kasih setiamu luar biasa atas setiap kami Tuhan. Dan malam hari ini mengucap syukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan, kesehatan, kesempatan dan juga kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami akan memulainya, segala roh jahat yang akan mengganggu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sepakat untuk memuji, memuliakan Engkau, berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan lindungi media yang ada Tuhan, sinyal yang ada, tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Demi nama Yesus, kami akan memulainya. Haleluya. Amin. Bapa yang mengasihimu, tak kau pandang bentuk dan rupaku, kasih sepenuh tak pernah sama seperti dunia ini. Wati Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengasihi, tak kau pandang bentuk dan rupa. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajar, yang mengajari melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Katakan kau Bapa tetesan air mata biarkan ku berjalan sendirian, kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan
muliakan Tuhan. Tuhan, Engkau baik, kasih setiamu luar biasa atas setiap kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Engkau besar, kasih setiamu luar biasa atas kami Tuhan. Sungguh besarlah setiamu, nyata di sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian katakan sesuatu yang mengandung ucapan syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh besarlah kasih setiamu yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Nyata di sepanjang hidup, nyata di sepanjang hidup, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa mujizat tetap ada dalam hidup kami Tuhan Yesus.
yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari naikkan pujian ini lagi. Di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa mujizat masih terjadi atas setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu melebihi daripada kekuatan alam ini Tuhan. Kau telah menunjukkan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan melalui cerita-cerita Alkitab firman Tuhan. Dan kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan suatu terjadi, ku percaya
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita bersyukur saudara sekalian. Sebentar kita akan mendoakan Indonesia. Nanti saya minta dengan hormat kesediaan Bapak Saprudin untuk membawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Doakan Indonesia, pemerintah Indonesia, dan juga penanganan banjir, penanganan masalah korupsi. Kita doakan ke dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan, dan kita mendoakan terus supaya betul-betul Indonesia mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari silakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu luar biasa menjamah dan melawat kami, menyertai kami sampai pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang boleh berunity, boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan doa kami dalam tangan-Mu, menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan negara kami Indonesia ini terus Kau sertai, Engkau terus melingkupi Tuhan. Biarlah negeri kami menjadi negeri yang aman, damai, sejahtera Tuhan. Senantiasa Tuhan masyarakat dan warganya Tuhan, Engkau lindungi, Engkau lingkupi, dan Engkau berkati Indonesia Tuhan dengan berkat yang melimpah-limpah untuk kami semua, terutama Tuhan umat yang percaya akan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan kepala negara Indonesia Tuhan, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan, selaku pemimpin dan wakil presiden dalam Indonesia ini Tuhan. Biarlah kiranya setiap program-programnya Tuhan, setiap kebijakan-kebijakannya Tuhan, yang dikeluarkan 5 tahun ke depan Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan, dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, menjadi sesuatu kebijakan-kebijakan yang boleh dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Sesuai sila kelima dalam Pancasila ya Tuhan. Biarlah presiden dan wakil presiden ini Tuhan juga menjalankan
eh, seluruh Tuhan Pancasila Tuhan, pasal-pasal dalam Pancasila Tuhan. Kau berikan hikmat marifat lebih lagi Tuhan, menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang mengasihi setiap rakyatnya Tuhan, menjadi pemimpin yang adil Tuhan bagi kami semua Tuhan. Tuhan, seluruh jajarannya, menteri, juga untuk DPR dan DPRD, setiap sekali Tuhan, untuk selalu bersatu padu Tuhan, dalam memprogramkan, juga dalam mengusulkan setiap program-program bagi Indonesia Tuhan. Juga setiap hukum-hukum yang diprosesnya Tuhan dalam rancangan-rancangan undang-undang di DPR dan MPR Tuhan. Biarlah kiranya boleh bersinkronasi dengan kementerian-kementerian Tuhan, agar boleh menjadi berkeadilan bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, sentuh hati setiap pemimpin-pemimpin, presiden, wakil presiden, DPR, MPR, juga menteri-menterinya Tuhan, agar dalam memprogram apapun juga pribadi-pribadinya Tuhan, berikan hikmat marifat yang luar biasa bagi, terlebih untuk anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba yang percaya akan Engkau Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, dalam setiap rapatnya, dalam setiap program, usulan-usulan apapun Tuhan, boleh Tuhan menjadi berkat bagi kami rakyat Indonesia Tuhan. Juga Tuhan berikan kemudahan-kemudahan untuk kami, umat-Mu Tuhan, umat Kristen di negara kami Indonesia ini Tuhan, dalam menjalankan setiap ibadah-ibadah kami, juga program-program untuk tempat-tempat ibadah kami Tuhan. Oh Tuhan, mudahkan dalam setiap pembangunan gereja di Nusantara ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apabila ada kesulitan-kesulitan dari masyarakat yang belum percaya akan Kau Tuhan, biarlah kami diberi kekuatan Tuhan, umat-Mu, umat Kristen diberi kekuatan Tuhan, diberi kesabaran, diberikan Tuhan senantiasa ketaatan, kesetiaan untuk terus Tuhan menjalani misi yang dari Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh tinggal di negara yang luar biasa ini, dengan keragaman yang luar biasa ini Tuhan. Berkati terus negara kami Tuhan. Biarlah negara kami juga, negara Indonesia ini boleh menjadi berkat untuk seluruh umat di dunia Tuhan. Terutama berkat kedamaian bagi seluruh bangsa-bangsa lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Inilah doa hamba-Mu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau yang menyempurnakan setiap doa-doa kami, karena Engkaulah Tuhan Yesus yang maha sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Nanti selanjutnya Ibu Sinaga yang memang sudah buka mic Bu ya, atau Pak Sinaga. Nanti untuk doa Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok. Siap ya, Pak Sinaga atau Bu Sinaga ini? Bu Sinaga, Pak. Ya. Nah, setelah kita nyanyi Bu ya, nanti mic-nya bisa ditutup bentar Bu, supaya kita nyanyi dulu. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu
karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, karena kekuatan anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari Bu doakan Jawa Barat dan Kota Depok. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu yang boleh kami rasakan saat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh Bapa bersih hati dalam memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Inilah Bapa anak-anak-Mu, pakai kami lebih lagi luar biasa dalam Kau menjadi pelaku firman ya Bapa. Terlebih juga ya Tuhan, tak lupa membawa Jawa Barat ini dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terlebih buat pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, dan juga ya Tuhan gubernur ya Bapa, dan juga wali kota yang ada di Depok ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Bapa selalu menjamah dan memulihkan setiap hati mereka ya Bapa. Menjadikan mereka pelaku firman ya Tuhan ya Yesus kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat mengubahkan setiap hati kami ya Bapa. Terlebih buat umat-umat ya Tuhan. Biarlah Bapa perubahan terjadi di atas bangsa kami ini ya Tuhan. Terlebih buat pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Kami rindu Bapa dipulihkan bangsa kami ini ya Bapa. Terlebih buat Pertamina ya Tuhan. Biarlah Engkau bongkar semua ya Bapa koruptor-koruptor yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah itu boleh Bapa terjadi ya Bapa. Untuk pemulihan boleh terjadi di bangsa kami ini, sehingga masyarakat bangsa ini boleh merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Satukan hati dan pikiran anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, tetap bersatu dalam bersepakat mendoakan bangsa kami ini ya Tuhan, jadi bangsa yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga Bapa hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami ini ya Tuhan. Terlebih Bapa kami buat Kota Depok ini ya Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai terendah ya Bapa. Bahkan RT RW Lurah Camat Wali Kota Depok ini ya Tuhan. Berikan hati yang selalu mengasihi Engkau ya Tuhan. Hati yang selalu bermasyarakat ya Bapa. Dan boleh melihat anak-anak-Mu umat-umat ya Bapa tetap bersatu dalam cinta kasih akan Kau. Dan kami boleh bersih hati memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah tangan kasih-Mu selalu ada bersama kami ya Bapa. Sehingga kami boleh bebas beribadah ya Tuhan. Boleh bebas memuji menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan ya Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, sungguh luar biasa ya Bapa. Dan kami boleh nikmati Bapa di malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh satu di dalam Kau ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kasih-Mu yang selalu ada bersama kami. Pertolongan-Mu yang kami rasakan ya Bapa, yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami, terima kasih Yesus. Inilah Bapa permohonan hamba-Mu ya Tuhan, kami alaskan doa kami dalam tangan kasih-Mu yang hidup penuh kuasa dalam kehidupan kami. Satukan hati kami Bapa sebagai umat-umat yang percaya di dalam Kau. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam tangan kasih-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bu Sinaga ditutup lagi mic-nya. Kita akan masuk kepada doa yang ketiga, nanti Ibu Sinta nanti akan membawa kita kepada doa untuk GBI seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Kita doakan supaya mulai dari pemimpin sinode sampai staf-stafnya, sampai kepada provinsi-provinsi. Dan yang kedua doakan untuk GBI kita, GBI Siliwangi 56, mulai dari gembala, para pelayan dan pengurus, semua komisi-komisi, termasuk jemaat juga kita doakan supaya aman dalam perlindungan Tuhan, tubuh jiwa mereka, roh mereka tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebelumnya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau, ku percaya
Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini ku percayakan, yang ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi amin, haleluya. Katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi amin, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah ya Tuhan memalingkan setiap telinga-Mu dari setiap seruan kami. Firman-Mu berkata, jika ada niat jahat dalam hati kami, tentu Tuhan tidak mendengarkan kami. Engkau Tuhan memeriksa setiap hati kami sebelum kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Ya Tuhan, pada saat ini pun kami berdoa untuk Tuhan seluruh gereja GBI sedunia Tuhan, bahkan se-Indonesia ya Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang mendirikan sidang-Mu GBI ya Tuhan Yesus. Di atasnya Engkau berdaulat atasnya ya Tuhan Yesus. Kau memberkati gereja GBI seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan. Bahkan ketua sinode GBI diberkati oleh Tuhan, bahkan seluruh staf-stafnya, pengerja-pengerja semuanya diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan hikmat yang daripada Tuhan atas ketua sinode kami ya Tuhan. Tubuhnya sehat, kuat, panjang umur dia ya Tuhan, untuk terus berdiri tegap melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh GBI se-Indonesia, bahkan seluruh dunia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Tetaplah berdiri dan bertambah-tambah jumlah ya Tuhan Yesus yang diselamatkan melalui gereja-Mu GBI ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk sidang-Mu GBS 56 ya Tuhan, di mana kami seluruh umat-Mu terhisap di dalamnya. Engkau memberkati kami semuanya, khususnya untuk hamba-Mu Bapak Gembala Sidang ya Tuhan Yesus, yang Engkau pilih menjadi gembala atas sidang-Mu ini ya Tuhan. Engkau tidak pernah salah pilih dan Engkau akan memperlengkapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Anugerahi dia tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, panjang umur ya Tuhan. Tetaplah Tuhan Engkau melindungi hamba-Mu dan keluarganya. Demikian Ibu Gembala Sidang diberkati oleh Tuhan ya Bapa. Sehatlah, panjang umur semua, dan kedua anaknya menjadi pewaris iman ya Tuhan. Keluarga gembala kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Keluar masuk mereka diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Berkati sidang-Mu ini ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang membangun sidang-Mu dan alam maut tidak dapat menjamahnya ya Tuhan. Engkau yang memilih seluruh pelayan-pelayan-Mu. Biarlah seluruh pelayan-pelayan-Mu yang terhisap dalam sidang-Mu ini ya Tuhan memiliki hati hamba ya Tuhan. Hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah
mengambil bagian di dalam pelayan, memiliki kekudusan hati ya Tuhan, menguduskan diri kami untuk kami terus melayani Engkau ya Tuhan. Ada kesatuan hati, kesatuan roh dalam sidang-Mu ini ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kesanalah Engkau memerintahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap komisi-komisi yang ada saat ini Tuhan. Baik komisi profesi Tuhan Yesus, youth ya Tuhan, sekolah minggu, bahkan WBI Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan setiap komisi ini ke dalam tangan-Mu. Tidak sekedar dibentuk komisi, namun ada satu tujuan kami ya Tuhan, memuji, menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu. Engkau menambahkan jumlah bilangan kami yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Engkau tolong sidang-Mu ini ya Tuhan, seluruh umat-Mu adalah Tuhan lawatan-Mu ya Tuhan. Bahkan umat-Mu yang sudah lama tidak datang beribadah, Tuhan Yesus, roh mulai yang menjamah ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, saat Roh Kudus-Mu turun ke atas kami setiap manusia, kami akan diinsapkan oleh dosa. Roh Kudus, kami memohon kemurahan Tuhan, menjamah seluruh umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka tetap ada Tuhan, dan setia ada dalam sidang-Mu ini ya Tuhan. Tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sidang-Mu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat penuh atas sidang-Mu ini Tuhan. Bahkan apapun yang ada dalam sidang-Mu, bahkan apapun yang direncanakan, Tuhan, segalanya kedaulatan-Mu ada atas sidang-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwasanya sidang-Mu ini akan besar dan akan Kau tambah-tambahkan jumlah bilangan kami yang bertobat dan datang kepada-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan apapun visi misi sidang-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi jawaban atas semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sidang-Mu GBS 56 ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tolong semuanya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Bahkan keluarga gembala secara keseluruhan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Kami tidak izinkan segala kuasa kegelapan roh jahat. Engkau tidak boleh menjamah sidang Tuhan ini dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, melainkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang melingkupi semuanya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menginsapkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, untuk tetap setia dan hadir di setiap ibadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan masuk kepada renungan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau banyak rekan-rekan kami Tuhan, lingkungan kami, daerah-daerah sekitaran kami, bahkan mungkin seluruh Indonesia Tuhan, yang mengalami adanya banjir di mana-mana Tuhan. Tetapi kami masih bersyukur Tuhan bahwa kami tidak mengalami itu. Meskipun bocor-bocor di rumah, tetapi tidak seperti mereka yang mengalami rumahnya terendam. Ini adalah anugerah Tuhan. Ajarkan kami mensyukuri dalam segala sesuatu, melihat kebaikan Tuhan,
ketika kami melihat orang-orang lain yang lebih menderita daripada kami, dan kami tidak lupa mendoakan mereka supaya Tuhan akan memberikan kekuatan, ketabahan ketika mati listrik, nggak ada sinyal, nggak ada air bersih, nggak ada tempat tidur yang nyaman. Kiranya kekuatan daripada Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mensyukuri untuk anugerah Tuhan, dan kami ingin belajar lagi tentang kebaikan, kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, segala yang ingin mengganggu dalam bentuk pikiran apapun, konsentrasi yang terganggu di sekitaran rumah kami halalkan di dalam nama Yesus. Kami rindu supaya Roh Kudus yang bekerja atas kami memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan dengan baik, dan semua kami yang mendengarkannya boleh diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, renungan kita dengan tema menanti dengan iman. Pembacaan Kejadian 16 ayat 1-3 adalah salah satu 3 ayat yang menjadi bagian daripada pembacaan kita hari ini ya. Jadi untuk Kejadian ini mulai kita dengan 5 pasal. Nah, ini adalah salah satu pasal. Kejadian 16 ayat 1-3. Saya akan membacanya. Adapun Sarai istri Abram. Nah, Abram ini adalah nama sebelum menjadi Abraham ya. Adapun Sarai istri Abram itu tidak juga melahirkan anak baginya, tetapi ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya setelah Abram 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Sedikit yang saya analisa, sesungguhnya Sarai ini memang memberikan Hagar itu adalah supaya seperti meminjam kandungan sebenarnya ya, supaya bisa mendapatkan keturunan begitu ya. Tetapi yang namanya Abang Abram ini kan namanya laki-laki ya, dikasih seperti itu akhirnya memang betul-betul menjadi istri, begitulah kira-kira ya. Latar belakang, dalam kisah ini Sarai dan Abram menghadapi ujian iman. Nah, saudara sekalian, hari-hari ini juga kita tentunya menghadapi ujian iman masing-masing lah berbeda. Tetapi mereka menghadapi ujian iman artinya bahwa mimpi Abraham yang oleh Tuhan dikatakan bahwa keturunannya seperti bintang di langit yang tak terhitung, seperti pasir di laut yang juga tak terhitung. Nyatanya sudah mati pucuk, udah umur yang sudah manula istilah kata, mereka belum juga dapat anak. Dan itulah yang menjadi perhatian mereka. Saya pikir normal mereka mempertanyakan janji Tuhan itu betul atau tidak begitu. Nah, artinya ini diuji betul imannya ya. Nah, nanti dalam pembacaan kan kita sudah tahu ceritanya bahwa ketika Ismail lahir dari Hagar itu, apakah ini yang akan diberkati oleh Tuhan? Tuhan bilang enggak. Yang akan diberkati itu tetap Ishak yang dari Sarai begitu ya. Jadi tetap Tuhan tuh komit bahwa yang diberkati melalui Ishak. Makanya ada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub begitu ya. Jadi saudara sekalian, tetapi memang Ismail sudah terlanjur diberkati oleh Tuhan. Jadi keturunan Ismail nanti akan diberkati dengan berapa raja, berapa keturunan, menjadi bangsa yang besar juga. Makanya antara keturunan Ismail dan Ishak ini menjadi keturunan yang besar di dunia ini, saudara. Itu ya gambarannya. Baik, saya lanjutkan. Tuhan telah berjanji kepada Abram bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit, Kejadian 15 ayat 5. Tetapi setelah bertahun-tahun menunggu janji itu belum juga digenapi.
Dalam ketidaksabaran, Sarai mengambil langkah sendiri dengan memberikan Hagar kepada Abram agar mendapatkan anak. Akibatnya timbul banyak masalah dalam keluarga mereka. Dan sampai hari ini, dua keturunan dari Ibu Hagar sama Ibu Sarai ini, Ismail dan Ishak ini selalu menjadi muara masalah di seluruh dunia ini, saudara sekalian. Gara-gara tidak sanggup untuk menahan gitu ya. Jadi mereka diuji imannya, tetapi Ibu Sarai ini nggak kuat untuk menahan itu. Akhirnya sampai sekarang masalah itu terjadi. Pelajaran renungan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menanti dengan iman. Nah, tentunya kita diharapkan menunggu dengan iman, dan ini nggak mudah. Sampai sekarang mungkin teman-teman semuanya juga masih mengimani sesuatu, masih menunggu itu terjadi dan belum terjadi sampai sekarang ini. Dalam hidup, kita seringkali tergoda untuk mencari jalan pintas ketika doa-doa kita belum terjawab. Tidak cuma zamannya Ibu Sarai, tetapi sampai sekarang pun doa-doa yang susah terjawab itu orang berpikir yang lain, bagaimana cara cepat terjawabnya dengan cara jalan yang pintas begitu ya. Kita mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, padahal firman Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mencoba mengandalkan kekuatan sendiri daripada mempercayai waktu Tuhan. Jadi terhadap Tuhan ini saya pelajari ada dua hal. Yang pertama, dalam konteks ini kita percaya kepada pribadi Tuhan. Yang kedua adalah percaya kepada waktu Tuhan. Ya, ada dua. Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yes, itu lebih mudah. Tetapi yang paling sulit adalah mempercayai waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, itu yang serba susah kita untuk mempraktekannya, teman-teman semuanya. Tetapi kita belajar terus, dari apapun yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun keputusan yang diambil tanpa menanti Tuhan seringkali membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Seperti saya bilang tadi, karena memang tidak menunggu dengan baik janji Tuhan, akhirnya mengambil jalan pintas sendiri, akhirnya keturunannya menjadi bermasalah sampai sekarang ini. Dan saya mungkin bisa gambarkan seandainya Ibu Sarah ini tidak menyuruh si suaminya ini untuk mengawini Hagar, mungkin dunia tidak seburuk ini, mungkin ya, mungkin seperti itu ya. Tetapi karena jalan itulah yang diambil, akhirnya sudah terjadilah yang sudah terjadi. Tuhan menginginkan kita untuk tetap percaya dan bersabar. Ketika kita merasa ragu atau putus asa, mari kita ingat bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Dia tidak pernah terlambat atau lupa akan janjinya. Saya katakan bahwa mungkin Tuhan itu terlambat, mungkin bahkan sangat terlambat. Tetapi yang pasti Tuhan itu akan tetap pada waktu yang tepat. Jadi itu bedanya, saudara sekalian. Jadi pertanyaan buat refleksi buat kita sekalian adalah, apakah ada doa atau janji Tuhan yang sedang kita nantikan saat ini? Doa untuk anak, untuk keluarga, karena kita sudah dalam keluarga besar. Doa untuk orang tua, untuk mertua, untuk kakak, adik, ipar, kandung, dan juga untuk anak-anak kita, cucu yang sudah punya cucu. Kita doakan untuk usaha kita dan bermacam-macam lah. Nah, kita terus doa dan kita hanya meminta janji Tuhan saja. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau kita tergoda mencari solusi sendiri? Bedakan teman-teman sekalian antara berdikari swadaya dengan mencari jalannya sendiri. Artinya kalau swadaya itu ora et labora, sambil berdoa saya berusaha. Nah, waktu berdoa tentunya kita mengandalkan Tuhan, waktu kita berusaha tetap juga melibatkan Tuhan. Jadi
apapun yang kita lakukan, usaha kita tetap melibatkan Tuhan. Itu caranya. Dan kita juga berdoa, ada beberapa permohonan. Yang pertama, Bapa di surga, ajar kami untuk menanti dengan iman dan percaya pada waktumu yang sempurna. Kenapa kita minta diajar oleh Tuhan? Karena kita sendiri tidak sanggup untuk bisa menantikan dengan setia, untuk tetap beriman dan percaya. Itu kita membutuhkan roh Tuhan. Makanya kita meminta dan melibatkan Tuhan. Yang kedua, permohonan ampuni kami jika seringkali kami tergesa-gesa dan mengambil jalan sendiri. Nah, kita juga jujur bahwa seringkali kita memutuskan yang terburu-buru, salah, dan kita hanya minta ampun kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Makanya saudara sekalian, kita belajar dari sini bahwa kita memutuskan segala sesuatu, menjanjikan sesuatu, dan kemudian saya pernah ulas tentang bernajar sesuatu. Nah, saya lebih suka kepada kalau ada ya sudah langsung saja, karena berjanji dan bernazar itu kadang-kadang membutuhkan kekuatan pihak ketiga atau kedua. Nah, itu yang Tuhan katakan bahwa engkau tidak boleh mengandalkan manusia, mengandalkan gaji, mengandalkan keberuntungan atau apa itu yang belum pernah kamu pegang gitu ya. Jadi itulah kenapa saya lebih menyarankan yang ada saja sekarang. Kalau belum ada ya enggak sekarang, begitu saudara sekalian. Nah, menghindar daripada janji-janji itu, saudara. Kita minta ampun dan kita juga menyerahkan kepada Tuhan. Kami serahkan setiap harapan dan doa kami ke dalam tangan-Mu, percaya bahwa Engkau setia menggenapi janji-Mu. Kemudian jangan lupa kita selalu tutup dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Begitu saudara. Jadi jangan lupa, meskipun ini adalah kalimat yang sederhana, tetapi sangat penting untuk melibatkan Tuhan. Tuhan mengesahkan ketika kita meminta dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan. Ada kalimat kunci, kalimat sakti saya sebut di dalam kekristenan kita itu. Yang pertama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, oleh kuasa darah Yesus Kristus. Ya, itu saya nggak ada lawan, saudara sekalian. Makanya kita menutup doa selalu dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghancurkan roh-roh jahat oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus kami usirkan, begitu ya. Jadi itu adalah sebutan yang sakti buat kita sekalian. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan pada saat malam hari, saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Tetap sisipkan doa untuk teman-teman kita yang sedang bergumul untuk banjir dan sebagainya. Nah, saya sebutkan tadi bahwa kita mungkin sedikit-sedikit bocor dan sebagainya, masih beruntung lah. Nah, artinya ada orang-orang yang masih kebanjiran. Dan kadang-kadang orang yang kebanjiran itu juga mengeluh. Tetapi nilai keberuntungannya adalah bersyukurlah mereka masih kebanjiran. Artinya mereka masih punya rumah, begitu ya. Bagaimana orang-orang yang tidak kebanjiran tetapi tidak punya rumah, gitu ya. Jadi terus kita berkumpul untuk jemaat kita doakan terus untuk komisi-komisi, jangan lupa doakan terus untuk usaha-usaha jemaat, dan titip juga doakan kami, keluarga besar Gembala, dan kami juga mendoakan teman-teman semuanya. Usaha, pendidikan, kesehatan, tubuh jiwa roh supaya aman dalam perlindungan Tuhan. Dan doakan kegiatan sepekan ini, untuk setelah ini kan nanti ada ibadah WPI, kemudian ada ibadah, maksud saya adalah ibadah di Komsel Sawangan nanti ya, di tempatnya Pak Jeffrey, dan kemudian sebelumnya adalah TNPW. Nah, kemarin saya usulkan untuk youth ini, kalau memang lebih baiknya ya menurut saya, youth-nya itu adalah Sabtu depannya, begitu ya. Nanti kita kondisikan, Pak Sam nanti kan memang ketuanya Kamil Syah ini ya, nanti supaya dikomunikasikan lebih lagi. Kalau sudah deal nanti saya akan umumkan, begitu ya Pak Sam ya. Itu saja, dan kemudian nanti kita doakan juga untuk ibadah pagi itu di minggu itu. Saya tetap berharap sih teman-teman semuanya itu hadir di doa pelayan itu ya. Nah, memang beberapa hal
para pelayan kadang-kadang masih ada yang di atas, ada yang dandan dan sebagainya, dan belum selesai. Nah, malah jemaat yang berdoa di situ ya. Nah, nanti saya akan himbau lagi para pelayan Tuhan untuk berdoa di doa pagi itu. Saya sudah nggak mengadakan banyak pertemuan pelayan, supaya minimal dalam doa pelayan ini mereka ada semuanya. Termasuk di Zoom seperti ini ya. Seharusnya para pelayan Tuhan itu hadir untuk bisa berdoa bersama-sama. Dan juga untuk komisi nanti, kalau nggak bisa TKP nanti bisa menggunakan Zoom untuk bisa bertemu, minimal bisa tegur sapa dan juga bisa memuji menyembah bersama-sama dan juga bisa saling mendoakan. Begitu ya. Mari kita akan tutup sebelumnya kita naikkan pujian ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mensyukuri Tuhan untuk anugerah Tuhan. Dan kami tetap mendoakan supaya seluruh jemaat, tubuh, jiwa, roh mereka dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, dikuatkan senantiasa. Kami belajar Tuhan dari cerita ini, bagaimana ketidaksabaran Ibu Sarah ini membuat seluruh keturunannya menjadi hal-hal yang tidak kami inginkan sampai hari ini Tuhan. Dan menyadari bahwa itulah kalau orang tidak mengandalkan kekuatan iman dan mengandalkan kekuatan dan caranya sendiri berakibat fatal. Dan fatalnya Ibu Sarah ini karena mereka menurunkan jutaan bahkan miliaran keturunan yang akibat kesalahan itu kami juga mengalami dampaknya sampai hari ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap teguh berdiri dalam iman, tidak terburu-buru, tidak mudah emosi. Kami supaya tetap bisa mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu dengan terus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih malam hari ini, apapun yang kami doakan kepada Tuhan untuk Indonesia, untuk Provinsi Jawa Barat, untuk Kota Depok, untuk GBI seluruh dunia, untuk GBS 56, untuk jemaat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kegiatan kami sepekan ini sampai hari Minggu ada dalam berkat dan juga anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa bersama-sama, sudah bertemu melalui Zoom ini. Kiranya kami malam hari ini bisa beristirahat dengan baik di dalam pimpinan dan juga anugerah Tuhan. Kiranya berkat Tuhan limpah atas kita, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datangnya 2 kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Rekodnya saya tutup dulu ya.